Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dimanapun berada. Selamat Paskah, Happy Easter buat kita semua. Hari ini dengan penuh sukacita kita merayakan kebangkitan Kristus, kematiannya dan kebangkitannya menjadi karya yang sempurna, menyelamatkan kita, menebus kita, membawa kemenangan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah Paskah pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat untuk jemaat simak dan kita boleh ikuti kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Kamis akan ada kebaktian doa lewat Instagram Live, lewat akun GPK Kelapa Gading. Kita akan berdoa bersama-sama pada pukul 7 malam hari Kamis. Bapak Ibu bisa mengikuti kebaktian doa tersebut dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan pada hari Sabtu ada persekutuan remaja pukul 17.30 dan pada pukul 19 akan ada persekutuan pemuda. Di hari Minggu kita akan tetap mengajak adik-adik kita untuk ikut sekolah minggu pada pukul 9 dan kebaktian umum diadakan pukul 10.30 melalui channel YouTube GPK Kelapa Gading. Mewakili diaken dan hamba Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas semua persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan dan juga untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan semua keluarga dimanapun berada. Baik, saya percaya setiap kita telah siap untuk merayakan Paskah bersama-sama pada hari ini. Saya mengajak semuanya untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama di tempatnya dan mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they lay him down in jaws of truth. The entrance sealed by heavy strong, Messiah still and all love. Oh, praise the name of the Lord our God.
The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For as the day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih dengan penuh sukacita pada hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang membawa kemenangan, kuasa Tuhan menang atas maut. Dan kami percaya dimanapun jemaat-Mu merayakan Paskah, menikmati kemenangan yang sama. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Boleh ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan terlebih daripada itu kami akan percaya hidup kami telah diselamatkan. Kami boleh berjalan dalam kehendak Allah yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah Paskah kami ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 5-11 berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah atas segala karyanya, dan hari ini kita akan percaya hidup kita semua diberikan kuasa atas kemenangan Kristus atas maut, dan kita boleh mengalahkan dunia ini, kita berjalan dalam kehendak Allah. Ku diberi kuasa. Ini kan pujian dengan penuh sukacita di tempat kita masing-masing, kita rayakan kemenangan ini. Kebangkitan Kristus yang akan menjadi sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang menang atas maut. Dan kita semua boleh berdiri dengan iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Dia Raja segala raja, Dia yang mati dan bangkit buat kita semua. Hanya dalam namanya ada kemenangan dan kuasa buat setiap kita. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasanya ada kemenangan buat kita semua. Dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Katakan dengan imanmu, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita merayakan Paskah. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya ada kemenangan. Dan semua karya salib Kristus Dia kerjakan karena kasih-Nya yang begitu dalam dan luar biasa bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3-8 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang mulia dan sempurna. Dan hari ini kita bersyukur atas kebangkitannya, kemenangannya atas maut, menyempurnakan seluruh karya Kristus, membawa kemenangan bagi setiap kita. Dan mari kita terus berjalan dalam kehendak Allah, jalan yang sempurna dan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Pengorbananmu sempurna. Kita siapkan hati kita, terima berkat firman Tuhan hari ini. Yang terbaik ku terima
bersyukur, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami mau terus berjalan dalam kehendak. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami ragukan kasih. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Kasih-Mu memulihkan hidup. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, Darah-Mu tercurah. darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur tiada henti-hentinya kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang telah bangkit dari kematian, memberikan kami pengharapan akan masa depan. Kami tidak hanya berharap masa depan, tapi kami menjalani hidup kami hari-hari ini juga dengan kuasa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Melalui pengorbanan-Mu yang begitu sempurna itu, ada begitu banyak kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami hidup berdasarkan kuasa itu, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung kemarin kita sudah melihat glorious sacrifice, pengorbanan yang mulia dari sisi yang berbeda dengan hari ini. Ya, kemarin kita sudah lihat alasan daripada kenapa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu begitu mulia. Ada 3 alasan sudah kita lihat. Yang pertama, karena diberikan oleh oknum yang mulia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Disebut mulia. Yang kedua, karena harga dan nilainya sangat mahal, yaitu dibayar dengan harga darah Kristus sendiri. Yang ketiga, karena melalui pengorbanan Kristus itu kita diselamatkan. Saudara-saudara, ini sudah kita renungkan Jumat Agung kemarin. Nah, hari ini kita melihat pengorbanan Kristus yang mulia di atas kayu salib dari sisi yang lain. Ya, kalau kemarin kita lihat alasannya, sekarang kita akan melihat dari sisi apa yang kita peroleh dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib itu, ya, apa sih yang saya dapatkan? Apa yang saya peroleh dari situ? Ya, apa yang Yesus berikan kepada saya? Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita tadi, Matius 28 ayat 18 tadi berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi." Saudara, yang menarik dari ayat ini adalah setelah Yesus menerima kuasa dari surga, atau setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tuhan menganugerahkan segala kuasa baik di surga maupun di bumi kepada Kristus kembali. Nah, waktu Yesus mendapatkan kuasa atau segala kuasa di surga dan di bumi itu, ia tidak hanya memilikinya sendirian, tapi segala kuasa yang dia telah terima dari Allah Bapa, dia sharekan kepada murid-muridnya dalam pelayanan. Dia sharekan kepada hamba-hambanya yang melayani, memberitakan Injil pada waktu itu. Ya, dan tidak hanya kepada para rasul, para muridnya saja, tapi kuasa yang dia terima melalui pengorbanan itu pun dia sharekan kepada semua orang percaya. Pada setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Nah, ini yang menarik. Karena itu pertanyaannya begini, kuasa yang Yesus berikan itu kuasa atas apa saja yang dia berikan pada kita? Kuasa yang Yesus berikan itu kuasa untuk kita buat apa saja? Coba kita lihat, ya. Yang pertama, melalui pengorbanan Kristus, ia memberikan kuasa untuk mengalahkan dunia. Ini yang pertama. Ya, melalui pengorbanannya di kayu salib, ia memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dunia. Dari mana kita tahu? Yohanes 16 ayat 33 menyatakan begini, "Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara, ini pernyataan Kristus yang luar biasa. Kenapa Yesus perlu mengatakan aku telah mengalahkan dunia? Ya, sementara dia ngomong, sementara kamu sedang dalam penganiayaan, enggak usah khawatir. Aku telah mengalahkan dunia. Ini artinya apa? Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan, engkau yang sedang merasa di dalam penganiayaan, engkau yang sedang di dalam tantangan dan kesulitan, engkau yang sedang terpuruk di dalam bermacam-macam persoalan, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus ingin engkau tetap optimis di dalam dia. Tuhan Yesus ingin engkau tetap kuat, punya pengharapan di dalam dia. Betapapun keadaan hidupmu hari ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ini yang menarik. Lalu selanjutnya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 menyebutkan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Wow, saudara, waktu saya melihat bagian ini, dari dua bagian ayat ini, saya melihat bahwa ada satu perkembangan ya di dalam hal kuasa mengalahkan dunia. Jika di Injil Yohanes yang pertama tadi kita baca, yang mengalahkan dunia adalah Kristus, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Nah, sekarang di dalam 1 Yohanes ya, dari Injil Yohanes begitu loncat ke 1 Yohanes, maka yang mengalahkan dunia adalah setiap orang yang lahir dari Allah. Nah, siapa orang yang lahir dari Allah? Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Jadi orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang lahir dari Allah. Yang kedua dikatakan dalam ayat ini, orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang punya iman kepada Kristus. Saudara-saudara, di sini kita melihat satu hal yang menarik luar biasa, ya. Bahwa ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, maka melalui pengorbanan itu dia memberi kuasa kepadaku, dia juga memberi kuasa kepadamu supaya engkau bisa mengalahkan dunia ini. Cuma ada satu pertanyaan begini Bapak Ibu. Apa betul orang Kristen bisa mengalahkan dunia? Apa betul saudara dan saya bisa mengalahkan dunia? Maka kalau itu pertanyaannya, jawabannya belum tentu. Sebab kenapa? Kita masih bisa melihat banyak orang Kristen yang belum bisa mengalahkan dunia. Dan justru sering dikalahkan oleh dunia. Nah, itu faktanya. Lalu masalahnya di mana? Kalau aku belum bisa mengalahkan dunia dan dunia sering mengalahkan aku, masalah di mana? Apakah Yesus belum kasih aku kuasa? Tidak, saudara-saudara. Kuasa dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu sudah ada. Cuma engkau belum sampai pada kuasa itu. Karena engkau terlalu mengandalkan dirimu. Kau tidak mau mengikuti apa yang dia sampaikan. Masalahnya di situ. Itu sebabnya hari ini kalau kita lihat banyak orang Kristen justru dikalahkan oleh dunia. Mungkin sudah bertanya, bagaimana sih saya mengalahkan dunia ini? Ya, apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia? Saudara, sederhana sebenarnya. Tinggal kita ajukan pertanyaan saja. Misalnya, mana yang lebih engkau utamakan? Urusan-urusanmu dengan dunia inikah atau urusanmu dengan Tuhan? Kalau yang kau urus itu urusanmu dengan dunia ini jauh lebih diutamakan, engkau masih dikalahkan oleh dunia. Kau belum mengalahkan. Kalau dunia ini yang mengatur hidupmu, bukan Tuhan yang mengatur engkau masih dalam status dikalahkan oleh dunia. Kalau engkau disetir oleh masalah, tantangan, kesulitan di dunia ini, oleh persoalan dunia ini, kau tidak diatur oleh masalah-masalah atau oleh hikmat atau firman dari Tuhan, maka itu engkau adalah orang yang masih dikalahkan oleh dunia. Mana yang lebih menarik? Apakah menarik di dalam kehidupan relasimu, imanmu kepada Tuhan? Atau yang menarik adalah kemegahan-kemegahan dunia ini? Kalau itu yang masih yang menarik bagimu, kau masih seorang yang kalah dari dunia ini. Ya. Saudara-saudara, saya sering mendengar teman-teman hamba Tuhan saya berkata atau gembala-gembala sidang men-sharekan pengalaman mereka tentang jemaat mereka. Mereka berkata, ya aneh ya orang-orang Kristen sekarang ya. Setelah pandemi atau menjelang pandemi sudah mulai meredah, ayo kita ibadah offline, tatap muka. Oh banyak jemaat bilang belum berani. Kita belum berani. Kita masih menjaga jarak karena ini kita masih beresiko dan sebagainya. Tapi tidak sedikit para gembala sidang yang menyaksikan jemaatnya yang berani ke mall, berani makan-makan di restoran gitu ya. Tapi ke gereja gak berani. Wah ini saya pikir satu fenomena di new normal inikah atau bagaimana saya gak tahu. Pertanyaan saya tidak mengatakan itu salah.
waspada itu betul. Tetapi sampai kapan kita dikalahkan oleh dunia ini? Sampai kapan saya terus dikalahkan? Kapan saya bisa mengalahkan? Ini pertanyaan dari prinsip yang sama. Jadi ini sesuatu yang menarik, saudara. Betapapun besar dari tantangan kesulitan kita, tidak ada alasan kita untuk ditaklukkan oleh dunia ini. Sebab Kristus telah memberi kuasa kepadamu untuk mengendalikan dunia ini, bukan dikendalikan oleh dunia. Di kayu salib, kuasa itu mengalir kepadamu dan mengalir kepadaku agar aku menang, agar engkau menang terhadap dunia yang mengerikan hari ini. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Kuasa yang kedua yang dia berikan adalah ia memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 dan 9 berkata demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Wow, ini suatu pernyataan dari Yohanes yang sangat menarik. Bahwa ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, saudara-saudara, maka melalui pengorbanan yang mulia itu ia memberikan kita kuasa atas dosa. Kuasa untuk mengalahkan dosa. Kuasa untuk mematikan dosa di dalam diri kita. Kita tahu memang bahwa sejak Adam jatuh ke dalam dosa, sampai kepada sebelum Yesus naik ke surga, maka manusia telah dikuasai oleh dosa. Telah dirusak oleh dosa. Tapi ketika Yesus naik ke kayu salib, kita diberikan kemungkinan untuk mengalahkan dosa. Kita diberikan kuasa sehingga kita memungkinkan kita untuk mematikan dosa. Nah, di sini kita melihat melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itu memberikan kita kemenangan yang tiada tara termasuk terhadap dosa. Itu sebabnya Injil Yohanes dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berada di dalam dia juga tidak berbuat dosa lagi. Dan setiap orang yang memiliki benih ilahi, ia juga tidak dapat berbuat dosa lagi. Saudara, rindu enggak kita seperti ini? Kalau kita masih kalah terhadap dosa, dosa terus-menerus mengalahkan kita. Sampai kapan kita akan terus menjadi orang yang kalah? Kapan saya bisa mengalahkan dosa? Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa mengalahkan dosa itu di atas kayu salib melalui pengorbanannya yang begitu besar. Saudara-saudara, kalau engkau seorang yang lahir dari Allah, sudah berada di dalam Allah, dan memiliki benih ilahi, engkau bisa mengalahkan dosa ini. Tapi kalau engkau belum memiliki benih ilahi, belum lahir dari Allah, dan belum berada di dalam Allah, kau tidak akan mungkin mengalahkan dosa. Yang terjadi adalah kau akan terus dikalahkan oleh dosa. Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat menarik. Sering terjadi sesuatu yang ironis seperti ini Bapak Ibu. Saya akan ngomong terus terang. Ini mengoreksi setiap kita, termasuk saya. Seringkali di gereja kita seperti orang yang menjadi pemenang. Kita sering loncat-loncat sambil memuji Tuhan. Kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Di dalam gereja kita begitu berkuasa. Tapi begitu besoknya hari Senin, kita langsung dikalahkan oleh dosa. Di kantor kita mulai berbuat yang gak jujur misalnya. Di dalam bisnis kita melakukan hal-hal yang curang.
Dan semua itu mengatakan bahwa kita dikalahkan oleh dosa. Lalu percuma dong. Di gereja kita seperti orang pemenang, tapi Senin sampai hari Sabtu kita menjadi seorang yang pecundang. Kita kalah. Sampai kapan Bapak Ibu? Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga memberikan kemenangan, kuasa kepada kita. Harusnya hari ini bukan waktunya lagi kita dikalahkan oleh dosa, tapi kitalah yang mengalahkan dosa. Yang terakhir, yang ketiga saudara-saudara, masih ada satu lagi. Melalui pengorbanan Kristus yang mulia di kayu salib. Yang ketiga, ia memberikan kita juga kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis dan setan dan juga berbagai kelemahan dan penyakit. Saya akan baca Matius 10 ayat 1. Jelas sekali dalam ayat ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Menarik bukan? Jadi ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, maka melalui pengorbanan yang begitu mulia itu, ia memberikan kita kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis dan setan, kelemahan dan segala penyakit. Karena itu harusnya kita nggak perlu takut lagi sama iblis dan setan. Kenapa? Karena kita sudah ada kuasa untuk bisa mengusir dia. Kita diberi kuasa untuk mengalahkannya. Sama seperti Kristus mengalahkan dia di padang gurun. Maka pada hal yang sama kita juga bisa mengalahkan dia. Ya. Kenapa kita mesti takut sama kuasa iblis ini? Padahal Kristus sudah mengalahkannya bagi kita. Begitupun juga dengan kelemahan dan penyakit kita. Harusnya kita juga nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kelemahan dan segala penyakit kita bisa disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Tapi mungkin saudara protes. Tapi kan tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Betul. Tapi kalaupun penyakit itu tidak bisa saya sembuhkan, tetap tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir terhadap penyakit. Kenapa? Karena penyakit dan kelemahanmu hanya bisa menghancurkan tubuhmu ini. Tapi roh dan jiwamu milik Tuhan. Tak bisa dihancurkan. Inilah yang kita terima dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau hari ini kau berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakitku. Dan tidak sembuh-sembuh juga. Malah tambah parah. Masuk stadium akhir. Dan akhirnya masuk ICU. Kemudian meninggal. Tubuhmu binasa. Tapi roh dan jiwamu tetap diselamatkan. Apakah itu bisa menjadi alasan saya takut dengan kelemahan? Dengan segala penyakit? Tidak. Karena kuasa atas penyakit itu Kristus telah berikan kepadaku dan kepadamu. Luar biasa. Sekarang kita lihat yang terakhir. Melalui kematian Kristus di kayu salib. Yang keempat, dia memberikan kita kuasa atas maut. Luar biasa. Ada dua bagian ayat yang akan saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 16. Nanti ayat 54 dan ayat 55. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 54, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Kemudian Matius 16 ayat 18 bagian B. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, dari 4 bagian yang kita baca ini, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Melalui pengorbanannya yang luar biasa, yang besar itu, yang mulia itu. Ia memberikan kita kuasa untuk mengalahkan maut. Maut adalah musuh terakhir yang Yesus kalahkan di atas kayu salib. Dan maut adalah musuh terbesar manusia. Oleh maut kita dibawa ke neraka. Tapi oleh Yesus kita dibawa ke sorga. Maut tidak lagi bisa menyengat kita. Karena maut sudah dikalahkan. Yesus telah mengorbankan tubuhnya, darahnya, nyawanya. Untuk mengalahkan maut.
Dan olehnya maut tidak berdaya. Sehingga maut pun tidak bisa menghancurkan roh dan jiwa kita. Maut tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Maut tidak punya kekuatan sedikit pun untuk bisa mencabut, menggagalkan engkau dari proses keselamatan yang Tuhan berikan. Karena itu maut tidak lagi dan tidak perlu lagi menghantui kita. Ya, kapanpun maut itu datang silakan. Sebab kita adalah milik Tuhan. Sebab pengorbanan Kristus terlalu besar. Sehingga maut pun tidak bisa menggagalkannya. Kemenangan Yesus di atas kayu salib. Kemenangannya atas maut. Itu dibuktikannya lewat kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yesus yang mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga ini. Maut tidak berkuasa menahan Yesus di dalam kuburnya. Maut tidak berkuasa untuk mengalahkan Kristus yang bangkit itu. Sehingga dari sinilah muncul yang namanya pengharapan di dalam hati kita. Iman bahwa jika Kristus dibangkitkan, maka saya dan saudara pun juga akan dibangkitkan. Jika Kristus menang atas maut, maka saya dan saudara juga pasti menang dan bisa menang atas maut itu. Maut boleh menghancurkan fisik kita, tapi jiwa dan roh kita, sekali lagi saya katakan, tidak bisa dihancurkan. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Karena itu ya kita tidak perlu dihantui lagi oleh maut. Nah saudara-saudara, inilah 5 kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika dia mati di kayu salib, melalui pengorbanannya itu, dia memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dunia. Dia berikan kita kuasa untuk mengalahkan dosa. Dia berikan kita kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis dan setan. Dan juga segala kelemahan dan penyakit. Dia juga memberikan kita kuasa untuk mengalahkan maut. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hati kami terus dikuatkan di tengah zaman yang begitu rusak ini. Ada banyak tantangan, kesulitan. Musuh-musuh daripada iman kami. Dunia ini, dosa, kuasa iblis dan setan, segala penyakit dan kelemahan, bahkan maut sekalipun. Kami tidak akan pernah mampu melawannya. Jika bukan karena kuasa dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Karena itu Tuhan, teguhkanlah iman kami, panggilan kami. Agar kami tetap berjalan bersama Tuhan, mengandalkan kuasa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Pengorbanan yang melahirkan banyak kuasa dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan Paskah, kebangkitan Kristus yang bawa kemenangan buat kita semua. Kita mendengarkan pujian dari pemuda, sekolah minggu, dan semua elemen ibadah hari ini dengan percaya menjadi berkat buat kita semua. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak semua jemaat boleh bagian berdiri bersama-sama dan mari kita naikkan pujian bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kemuliaan kekal selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat, syukur. Pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah menerima kuasa dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang olehnya kita boleh hidup penuh kemenangan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai dan saya mewakili dari gembala jemaat dan juga para diaken mengucapkan selamat Paskah. Kiranya terus kita berjalan dengan setia bersama Tuhan. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.